Ustaz Mukhlis di Buk ber577, uraikan 4 golongan dirindukan surga. Laporan, Alimuddin. Palapainfo.com. Sopeng. Buka bersama, Bukber, dilaksanakan 577 Musik Studio di pelataran Gedung Pertemuan Masyarakat Mario Riawa, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng, Sabtu, 1 Mei 2021. Selain Lurah Manorang Salo, Firman, hadir juga beberapa musisi Mario Riawa, tokoh masyarakat setempat dan para kru 577 Musik Studio. Hampir 2 jam sebelum buka puasa, para hadirin wal hadirat disuguhkan dengan hiburan musik dari 577 Musik Studio. Beberapa artis lokal, Hando, Harisma Nur, Indah Yildiz, Anjina Nur tampil membawakan lagu-lagu bernuansa Islami. Yang menarik perhatian, tampilnya artis Tina Lida dengan lagu-lagu religinya. Selanjutnya, 15 menit menjelang buka puasa, Ustaz Mukhlis Muhtar, SAG menguraikan kalau terdapat 4 golongan manusia dirindukan surga. Salah satu tempat penuh kenikmatan, yang kekal dan sempurna dan tidak ada di dalamnya kekurangan apapun adalah surga, urai Ustaz Mukhlis. Dikatakan, tempat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Surga juga merupakan tempat bagi orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang beriman dan beramal saleh. Setiap orang pasti rindu dengan surga dan ingin masuk ke dalamnya, siapapun orangnya, dimanapun ia tinggal, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun kali ini, surga juga bukan hanya bisa dirindukan, tetapi justru sebaliknya, surga sendiri malah yang merindukannya. Ustaz Mukhlis lanjut menguraikan, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqotun ayal arba'ati nafarin, ta'alil Quran, wa ha'afizil lisan, wa mutmimu jilyan wa soimilina fi syahri Ramadan. Artinya, surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang memelihara lisan dari ucapan keji dan munkar, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, adalah pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran, ta'alil Quran. Hampir setiap waktu dan kesempatan lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran akan memperoleh ketenangan dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Berdasarkan ayat ini, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Dengan membaca kalam Allah, sejatinya kita senantiasa mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perhatikanlah, di zaman sekarang, zaman now, banyak orang-orang yang mencari ketenangan di luar, dengan mengunjungi tempat-tempat mewah dengan dalih agar hatinya lebih tenang walaupun harus mengeluarkan banyak uang. Alih-alih hati tenang, justru masih bersedih karena itu bukan solusi terbaik. Padahal kalau kita ingin maknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedua, lanjut Ustaz Mukhlis menguraikan, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat, wa ha'afizil lisan. Saat ini, ada sebagian orang yang sering menghina, mencaci maki dan menyebarkan ujaran kebencian. Tidak peduli apa yang telah diucapkannya, asalkan tujuannya tercapai. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
mengemukakan 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Olehnya, orang yang dapat menjaga lisannya dengan baik, termasuk orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, wa mutmimu ji'ian. Saat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi mewabahnya pandemi corona COVID-19. Banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Sudah seharusnya kita saling membantu mereka yang saat ini dalam kesusahan. Ingatlah, memberikan makan termasuk amal sosial yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa shaimina fi syahri Ramadan. Bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam surga ada pintu-pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada orang pun yang melewati pintu tersebut selain mereka. Selalu dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri menghadap. Tidak akan ada seseorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan, orang yang berpuasa disediakan pintu khusus masuk surga yang diberi nama Ar-Rayyan. Tidak seseorang pun yang dapat memasukinya selain orang yang berpuasa. Sungguh merugi orang yang masih diberikan kesempatan, kesehatan dan bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Dengan demikian, menyudahi urayanya, Ustaz Mukhlis mengajak manusia, khususnya hadirin wal hadirat, marilah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat maksimalkan dengan kebaikan, mulai dari membaca Al-Quran, memberikan makan kepada orang yang lapar, menjaga lisan dari perkataan yang kotor, hingga melaksanakan ibadah puasa. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, agar kita senantiasa dekat dalam lindungannya, dan termasuk orang yang dirindukan surga. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, kata Ustaz ini mengakhiri tausiahnya. Diketahui, usai salat tarawih, di tempat yang sama, dilanjutkan dengan pementasan musik 577 menampilkan penyanyi besaran Tuhannya, sehingga maksiat dikira surga. Senanglah mereka